Halo Sobat Agropedia sekalian, bertemu lagi dengan saya Ardi, Kepala Agronomis dan Engineering PT Lentera Agropedia Nusantara. Saat ini kita mau bahas sesuatu yang paling penting, fundamental sekali di dalam dunia hidroponik. Jadi sesinya nanti kita akan bahas menjadi beberapa seri video. Kurang lebih kalau boleh dinamakan kuliah air atau kuliah larutan hidroponik ya. Jadi nanti per video kita akan membahas tentang satu persatu parameter yang ada pada larutan nutrisi hidroponik. Jadi kalau di tempat kami di Greenhouse PT Lentera Agropedia Nusantara sudah dilengkapi dengan water sensor yang kemudian bisa menyampaikan secara real time untuk beberapa parameter dasar budidaya seperti electric conductivity, kemudian total dissolved solid, kemudian pH, kemudian ORP, oxidation reduction potential, salinity, dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu nanti satu persatu. Untuk saat ini yang akan kita bahas adalah pH, apa itu pH dan kemudian kaitannya dengan tumbuh kembangnya tanaman. Dan kita nanti akan belajar satu kasus yang unik yang seringkali terjadi dan ditanyakan oleh teman-teman grower, terutama mereka yang membudidayakan melon dengan sistem DRFT, Dynamic Root Floating Technique. Kita akan bahas, jangan lupakan untuk selalu menonton setiap video yang ada supaya teman-teman dapat gambaran utuh bagaimana kemudian larutan nutrisi hidroponik yang ideal, parameternya apa saja yang standar untuk budidaya. Simak selalu. Oke, baik sahabat Agropedia, kita akan bahas salah satu parameter yang menjadi komponen dasar budidaya yang terkadang sering diabaikan oleh banyak grower, tetapi ini memiliki fungsi yang signifikan, yaitu adalah pH. Jadi pH ini biasanya didefinisikan dengan kata-kata potential of hydrogen. Ada yang mendefinisikan juga power of hydrogen. Dua-duanya sama, cuman potential of hydrogen ini yang kemudian umum dipakai. Jadi artinya ketika kita bicara potensi dari hidrogen itu sendiri di dalam konteks definisi pH, akhirnya memungkinkan untuk kemudian pH ini berkontribusi banyak di dalam sistem budidaya, terutama hidroponik. Jadi series video yang kemudian nanti kita akan share kepada teman-teman semua adalah membahas parameter budidaya. Kali ini kenapa kita ambil pH? Karena kita menganggap ini fundamental sekali. Jadi secara definitif sudah saya sampaikan pH adalah potential of hydrogen. Secara matematis pH sebenarnya didefinisikan dengan definisi minus log 10 dari ion H+. Artinya begini, di dalam konsep pH itu memiliki batas bawah 1 dan kemudian batas atas 14. Nah, yang menunjukkan angka pH adalah rasio dari ion H+ dan OH-. Semakin banyak ion H+, maka pH cenderung ada di bawah 7 atau asam. Semakin banyak ion hidroksil atau OH-, itu pH cenderung ada di atas 7. Yaitu cenderung basa. Ketika kandungan ion H+ dan ion OH- ini sama, maka itulah yang kemudian disebut dengan pH netral atau di angka 7,0. Dari definisi bahwa pH adalah bilangan logaritmik minus log 10 ion H+, itu artinya kita bisa definisikan kalau terjadi sebuah kasus, misalnya pH larutan nutrisi Bapak Ibu sekalian di sistem itu turun dari angka 7,0 ke 6,0, artinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa air atau larutan nutrisi Bapak Ibu sekalian itu sudah menjadi lebih asam, bukan 2 kali lipat tapi 10 kali lipat. Jadi penurunan 1 poin pH itu artinya atau bisa dibaca, didefinisikan sebagai pengasaman 10 kali lipat dari kondisi sebelumnya. Demikian pula sebaliknya. Ketika pH naik dari 7,0 ke 8,0, satu kenaikan poin pH itu didefinisikan larutan Bapak Ibu sekalian itu menjadi lebih basa 10 kali lipat. Jadi jangan menyepelekan pH begitu.
Nah, kaitannya dengan hidroponik seperti apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh menyampaikan ilustrasi, kalau kita sebagai grower itu mengukur TDS, total dissolved solid, kandungan butiran padat terlarut sempurna dalam air, atau electrical conductivity EC, berapa decisiemens per meter begitu, kita sedang mengukur keberadaan ion, dan itu mencerminkan kalau versi tanaman analoginya adalah seberapa banyak makanan yang ada. Tetapi ketika kita bicara masalah pH, pH yang kita ukur itu sebenarnya kita bicara tentang nafsu makan tanaman. Jadi seberapa eager tanaman itu, seberapa lapar tanaman itu untuk kemudian mengambil hara yang tersedia. Karena itu di hidroponik pH diregulasi atau memiliki batasan 5,5 sampai 6,5, di mana range tersebut adalah pola makan atau pola uptake nutrisi yang disyaratkan tanaman untuk dia bisa mengambil nutrisi secara optimal, secara seimbang sesuai dengan rasio, baik itu unsur hara makro primer, makro sekunder maupun mikro esensial. Jadi kenapa harus dijaga? Itu karena kaitannya dengan nafsu makan tanaman. Terus kemudian korelasinya kenapa harus dikondisikan? Karena kita tidak mau tanaman untuk mengambil beberapa hara secara ekstrim tidak sesuai dengan porsinya. Analoginya begini, kalau misalnya kejadiannya adalah pH larutan nutrisi itu selalu berada di atas 7. Kecenderungannya tanaman akan mengambil makro yang memang sudah diminta oleh tanaman, dikonsumsi tanaman dalam jumlah banyak, lebih ekstrim lagi. Sedangkan mikro bisa jadi tidak terambil gitu. Karena itu kemudian kalau terjadi gejala defisiensi unsur mikro, katakanlah besi, ujung tanaman kemudian menjadi pucat, menguning pada tunas apikal baru, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa defisiensi ini karena kita kurang memberikan unsur hara tersebut di dalam larutan nutrisi. Tapi cek pH-nya. Biasanya pH tinggi itu akan menghasilkan uptake makro yang luar biasa banyak, dan ada beberapa mikro yang tidak bisa diambil oleh tanaman. Demikian pula dengan sebaliknya. Jika pH terlalu rendah, unsur mikro yang seharusnya diuptake oleh tanaman dalam jumlah yang kecil, tetapi memang ini esensial, diuptake dalam jumlah yang lebih tinggi, tetapi kemudian makro yang harusnya diambil dalam jumlah banyak, itu diambil dalam jumlah yang lebih rendah dari seharusnya. Jadi itu korelasinya pH dengan uptake nutrisi. Nah, nanti kita akan sambung di kebun karena ini ada korelasinya juga dengan kejadian kita yang ada di instalasi DRFT. Kita akan lanjutkan. Oke, Sobat Agropedia. Jadi kita punya permasalahan yang juga ditanyakan oleh beberapa grower melon sistem DRFT, Dynamic Root Floating Technique. Jadi sistem yang menggunakan water culture tanpa substrat, sama-sama hidroponik juga. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah biasanya ditanyakan ke admin kita begitu, yaitu kenapa saat vegetatif itu masa awal belum ada buah, nutrisi yang ada kalau dilihat di sensorial time itu kecenderungannya pH-nya naik. Tetapi sebaliknya ketika tanaman sudah memasuki fase generatif, itu pH cenderung turun. Nah, penjelasan yang paling logis yang bisa kami berikan itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini masalah preferensi makan tanaman. Jadi pada fase vegetatif, itu tanaman banyak mengambil anion atau unsur hara yang ion-ionnya bermuatan negatif. Contohnya N, nitrogen dalam bentuk nitrat, NO3-. Terus kemudian untuk pembentukan akar, di awal dia butuh energi banyak untuk pembentukan adenosin trifosfat dan lain sebagainya. Fosfor, jelas, ionnya berbentuk ortofosfat primer, H2PO4- dan ortofosfat sekunder, HPO4-2-. Bisa diuptake dalam dua itu. Terus kemudian kita juga bicara tanaman banyak membuat blok-blok protein sehingga nitrogen berbarengan dengan sulfat, SO4-2- bentuk nutrisinya,
itu juga anion, ion negatif. Kemudian kita bicara tanaman juga ngambil boron untuk membantu transportasi karbohidratnya. Ionnya juga diserap dalam bentuk H2BO3 anion juga. Kemudian untuk fiksator nitrogen, tanaman membutuhkan molybdenum, itu juga diserap dalam bentuk anion, ion negatif, MoO4 Nah, prinsip dari si akar tanaman ini itu selalu memelihara kelistrikan di larutan nutrisi. Jadi ketika kita jelaskan tadi tentang konsep pH, ketika tanaman mengambil satu anion atau ion yang bermuatan negatif tadi, dia akan menukar dengan satu ion hidroksil atau OH-. Makanya ketika terlalu banyak ion hidroksil di dalam larutan nutrisi, pH akan cenderung naik tinggi. Seperti yang sudah saya sampaikan, pH itu adalah rasio perbandingan antara ion H+ dan OH-. Semakin banyak ion OH-, pH naik ke atas, semakin banyak ion H+, pH turun. Ketika ion OH- dan H+ itu sama, terciptalah pH netral 7,0. Sebaliknya, kasus yang kita bicarakan tadi ketika kita bicara generatif, itu preferensi melon, meskipun tetap mengambil anion juga karena itu urusannya untuk menyelesaikan satu proses fisiologisnya, tetapi preferensi tanaman kemudian untuk membesarkan buah, dia banyak mengambil kalium, di mana ionnya bentuknya adalah kation, K+ dalam hal ini. Kemudian untuk membentuk epidermis kulit yang bagus, dia mengambil kalsium. Melon hari pertama polinasi sampai 30 hari polinasi mengambil 100% kalsium yang dibutuhkan untuk membesarkan buah. Artinya Ca kita bicara bentuk ionnya adalah Ca2+. Demikian pula pewarnaan daging buah, dia ambil Mg dalam bentuk Mg2+. Terus kemudian mikro utama metal bivalen Fe2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+, dia ambil semua. Ingat tadi prinsipnya bahwa akar itu ketika mengambil kation, dia akan tukar dengan satu ion H+ untuk tetap memelihara kelistrikan di dalam larutan nutrisi. Artinya ketika lebih banyak ion H+ yang ada di dalam larutan nutrisi, wajar kemudian jika pH larutan nutrisi itu turun. Ya, jadi suatu kondisi yang normal, kalau Bapak Ibu sekalian bisa atau teman-teman sekalian bisa normalkan lagi, kondisikan itu jauh lebih bagus. Tetapi kalau tidak, di-maintain saja selama tanaman nggak protes, artinya pembesaran buah masih oke, ya ini bisa kita abaikan karena memang pola makannya seperti itu. Tapi kalau bisa dikondisikan, silakan dikondisikan. Cara mengkondisikannya misalnya dengan menggunakan larutan KOH, kalium hidroksida. Itu akan berdampak positif karena akan menambah konsentrasi K di dalam larutan nutrisi. OH-nya itu juga akan membantu untuk menaikkan kembali pH karena pH kaitannya dengan preferensi makan tanaman juga, makro dan mikronya. Saya sudah jelaskan. Terus kemudian yang bisa dilakukan juga mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau di tempat kami air baku itu memang dikondisikan begitu. Kami hanya pakai 100 sampai 150 ppm air baku. Nah, Bapak Ibu sekalian yang memiliki kandungan karbonat tinggi di air bakunya, boleh pakai naikkan air baku sampai 150 ppm, begitu kalau punya instalasi water treatment, kita ambil sedikit karbonat dari air baku untuk membantu menjadi buffer supaya penurunan pH kemudian tidak menjadi signifikan dan kontraproduktif bagi budidaya. Demikian tips dari kami, ikuti terus kuliah kimia larutan nutrisi. Kali ini kami membahas pH, besok kami akan membahas karbonat, TDS, ORP, dan lain sebagainya. Ikuti selalu. Terima kasih.